Kita kembali ke Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menuju ke gedung DPR di Jakarta. Kita akan menuju ke rekan saya Indra Setia di sana. Indra, silakan. Ya, Iman dan juga pemirsa dapat kami informasikan baru saja 10 menit yang lalu di tempat ini sangat ramai oleh para demonstran tadi berkumpul pada tadi siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sudah malam hari dia sempat melakukan buka bersama dan juga melakukan aktivitas sholat maghrib berjamaah. Namun di pukul tepatnya pada pukul 8.30 tadi malam para aksi dilakukan negosiasi, namun untuk mundur karena memang durasi atau menyampaikan aspirasi seharusnya pada pukul terakhir ada 18.00. Namun pihak para demonstran masih kekeh untuk melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta, dan setelah itu pihak kepolisian melakukan kegiatan mundur paksa, namun masih telah terjadi keributan atau kerusuhan terjadi antara pihak aparat kepolisian dan juga pihak dari para demonstran. Dan memang para demonstran ini melakukan aksi pertahanan untuk bertahan, untuk melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR ini, yang mana adanya salah satu anggota yang diamankan oleh pihak berwajib karena dinilai sebagai provokator. Dan akhirnya hingga saat ini jalanan depan gedung DPR RI sudah clear, steril dari para pendemo, yang mana para aparat berhasil memundur paksa para demonstrasi yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sementara itu, Aiman dan juga pemirsa, saat ini juga tinggal para kebersihan membersihkan sisa-sisa hasil demo pada hari ini. Kembali ke Anda, Aiman. Baik, terima kasih Indra Setia, langsung dari gedung DPR Jakarta. Udah lepas topi, jadi saya takut juga kalau udah lepas topi nih. Bung Rocky, jadi kalau tadi sebutkan Babe 40 tahun kenal dengan Pak Prabowo, makanya nggak pernah berubah sesungguhnya. Jadi siapa yang ikut, siapa yang berubah, apapun tetap Pak Prabowo gitu ya. 40 tahun. Bung Rocky berapa tahun kenal sama siapa? Ada hal yang selalu kita ucapkan, ada hal yang tidak perlu kita ucapkan. Itu poinnya. Nah, saya mau ucapkan yang tidak pernah diucapkan itu. Coba kita bayangkan misalnya, ada janji kemerdekaan, ada janji reformasi. Semua itu value yang kita bikin dengan mahasiswa itu. Sekarang keadaan itu paralel dengan apa yang barusan Anda lihat di televisi itu. Jadi kita mulai berpikir bahwa selalu ada anomali, kendati elektabilitas naik tetapi legitimasi turun. Orang mempercaya mana? Elektabilitas yang dasarnya legalitas atau legitimasi yang dasarnya moral. Pada titik tertentu politik itu adalah urusan moral. Anda mau pakai kuantitatif, kalau orang bilang gua nggak percaya lu. Semua mestinya berhenti bekerja tuh. Tadi misalnya soal statistiknya itu. Ada volatility, tapi kok ada yang jadi stagnan di situ. Kalau kita lihat mesin oscillating itu, dak duk, itu yang datar itu yang udah mati sebetulnya tuh. Jadi memang dikunci untuk dimatikan di situ, dengan dalam pengertian dia mati sebagai pemenang, dikunci sebagai pemenang itu. Jadi kita menduga bahwa ini dugaan hermeneutics, bahwa di situ ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan, ada hantu di dalam mesin. Kita sebut aja ini sebagai hantu. Tetap kita duga ada anomali. Karena nggak biasa dalam statistik, volatility itu paling kenceng dia ya di kisaran skala 24 minus. Ini tiba-tiba 7, 6, 7, 1, oke. Ya. Itu artinya orang itu kalau pakai oscillating memang ada masalah tuh, tiba-tiba oke, itu poin itu. Jadi mereka yang ngerti tentang statistik tahu bahwa di situ ada semacam ketidakwajaran itu. Oke. Pemeriksaannya di mana? Ya di dalam metode statistiknya sendiri itu, bukan dengan argumentasi. Biarin aja itu soal. Anomali kedua, 58% Pak Prabowo dapat suara. 62% minta hak angket. Coba bayangkan coba. Anda percaya yang mana? Ya kita percaya 58%, oke.
Tapi kalau yang percaya 62%, bagaimana caranya tuh? Jadi keadaan itu juga ada anomali juga di situ tuh. Nah, supaya anomali itu kita bisa terangkan, maka jangan pakai teorinya saudara Noel, karena dia bilang semua polisi adalah maling. Benar kan? You bilang begitu kan? Oke. Politisi. Semua polisi adalah maling. You bilang tadi. Cuman Coba pakai. Politisi. saya mau pakai parametermu untuk menerangkan kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak. Nah, Enggak. Oh, Karena pelapornya adalah logikamu culas. itu jadinya absurd karena Anda mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling. Karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Nangkap nggak poin itu? itu logika yang salah, itu enggak. Yang salah logika siapa? Logikamu. Enggak, logikanya begini dong. Hanya maling yang mengerti bagaimana mencuri, bukan yang menangkap maling. Gitu dong Om Rocky, itu Sekarang, salah. Oke, berarti Itu logika polisi yang adalah salah dong. pencuri gitu. Tidak dong. Lah bagaimana? Dia nuduh si maling itu pencuri. Dia menangkap itu dasar bukti. Oke. Bukan atas asumsi. Yung bilang Gitu. tadi, semua orang yang menuduh kecurangan pembuat curang. Oke? Yang menuduh hari ini curang berwatak culas. Oke, sampai di situ stop ya. Gitu. Sekarang saya terangkan akibatnya tuh. Logikanya saya lanjutkan itu. Presumption of guilty ada pada polisi. Polisi mesti menduga ada kriminal baru dia bisa tangkap. Nangkap nggak logikanya? Betul. Ya udah. Iya. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak. Politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang. Polisi juga tapi kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kan dia curang dong. Gitu dong. Bukan Ini ya. logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di-brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi. Apa bedanya? Oh, nih. Oke, saya lanjut ya. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ. Benar nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak. Supaya dia bisa berpikir secara runtut. Bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Iya, udah. Jadi itu sebabnya kenapa kalau dibilang tadi semua orang bicara lo ngapain ngomong tentang justru si rekap segala macam. Lo justru si rekap itu harus sama. Tetapi kalau dihapus jejaknya justru lebih mudah dikejar oleh timnya Roy. Ini logika begitu. Karena itu si rekap itu mesti tidak boleh dihapus yang kemarin sama yang sekarang nanti itu. Iya. Begitu logikanya. Nanggap nggak Noel tuh? Sekarang saya Noel mau sampaikan sesuatu, silakan. Oke, gua ngajar intelijen dan logika. Tapi ya nggak apa-apa, apapun lah ya, apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya udah bukan Benar, benar. apapun, memang cuma Kenapa? itu, nggak ada apapun di situ. Apapun maksudnya benar apa yang disampaikan. Enggak Pasti juga, lah. nggak ada benernya. Oke, silakan. Udah lah, udah, stop aja. Karena kan kita punya juga standar logika yang bisa kita gunakan. Nggak ada standar Tapi logika itu cuma logika yang satu, nggak ada digunakan standar Bung Rocky. lain-lain. Tapi standar yang kita miliki hari ini faktanya bahwa Prabowo secara moral dan punya legitimasi dia sebagai Ya udah, pemenang. itu bukan itu saya Orang mau mau bicara tentang curang, orang mau bicara tentang apa terserah lah. Kita tetap tersenyum, kita tidak akan melakukan apapun, bahwa kita adalah the winner. Udah bagus, Mau udah Rocky mau diam bilang ya, apa, diam, terserah lah. udah tahu tuh. Gitu. Daripada lu Ya nggak apa-apa, itu bully lagi. faktanya Om. Karena itu gini nih, saya nggak masuk di situ. Saya pakai logika, Anda pakai senyum, silahkan. Beda juga. Nah, yang paling mungkin logika orang pemenang senyumin aja orang yang kalut. Ngapain lagi mau pakai ngotot-ngototan demo-demo? Kita udah ngerasain berapa puluh tahun yang lalu. Udah, tuh. saya, Gitu loh. gini, saya abaikan aja itu, saya nggak. Karena saya terangin juga. Ya udah, ya nggak nyampe lah gitu soal logik udah gini. Saya terangin terus kayak. Ya oke. Kalau bisa Noel pindah ke situ tuh biar saya terangin.
Oke ya. Sekarang kita mesti melakukan dugaan yang masuk akal itu terhadap keadaan ini. Saya pakai istilah guesstimation itu. Guessing by estimation. Logik juga, senyum aja. Saya mengukur sambil menduga, saya menduga supaya saya bisa mengukur. Kenapa? Tidak ada faktanya soalnya. Kan you masih menduga besok mau ngapain tuh. Nanti besok begitu datang data, betul kan? Ya tapi itu nggak ada gunanya. Karena manusia itu harus mampu mengantisipasi, bukan dengan data, dengan otak. Kalau ada data, ngapain you punya otak? Otak diperlukan ketika data itu meragukan. Anggap nggak itu, Royal? Bab 2 nih. Jadi itu yang kita mau duga, besok ada apa itu? Berani nggak kita duga? Bahwa besok eskalasi akan terjadi sampai kira-kira 13 hari dan Jokowi jatuh itu. 13 hari. 13 hari. Nggak bisa Roh, kita dulu. Versi Rocky, bukan versi yang lain tapi. Yes, this is my logics mengatakan itu. Jadi bukan menganggap bahwa gue provokasi. Tapi harus dijawab oleh Bung Noel kalau soal ini. Saya kira. Menarik, Bang Haikal tadi jawab yes gitu loh. Ya, Menarik gitu. Ya dia Karena dia Bung 42 Haikal tahun nggak bela sama Pak Jokowi, tapi bela Pak Prabowo aja, betul ya? Beda dengan bukan Bung Prabowo yang jatuh ya, Jokowi yang jatuh. Taruh semua variabel, kemarahan publik, statistik tadi yang anomali itu, problem internasional, harga-harga kebutuhan pokok. Jadi itu yang mesti kita duga sebagai orang yang berpikir, bukan dengan Prabowo pasti menang, nggak ada soal itu. Jadi problem kita adalah dugaan kita hari ini itu yang kita ujikan secara hipotetik. Kan kita mesti uji. Hasto udah ngoceh kemana-mana tuh. Artinya Hasto keluarin duit atas perintah PDIP untuk membeli opini publik. Kan di semua, kan dia ngoceh kan? Percaya nggak kita? Ya ngapain ngoceh sekarang itu? Gue nggak peduli dengan Hasto tuh. Tetapi dia adalah faktor untuk mempercepat upaya eskalasi ini. Kan PDI artinya menyumbang pada eskalasi. Karena dia masih ragu untuk pergi ke hak angket. Tapi dia menyumbang pada eskalasi. Sekarang hipotesis saya, hak angket lebih dahulu dihasilkan atau hak angkut di jalan untuk mengangkut demonstran. Supir angkot akan lebih suka untuk mending pakai angkot aja untuk menurunkan Jokowi daripada nunggu angket. Kira-kira begitu logikanya tuh. Jadi Luar biasa. itu fungsinya otak, fungsinya pikiran tuh. Oke. Lu Tapi pasti itu aja, salah Bung Rob. Rocky. Ya boleh aja saya salah, tapi minimal saya bikin analisis, bukan sekedar pasti Prabowo menang, ngapain pasti itu. Jadi itu namanya kekuatan berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum selesai, masih ada satu segmen lagi. Kita akan bahas lagi di Rakyat Bersuara.